Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan dan dilancarkan rezekinya yang halal barokah. Tidak lupa ketika mungkin kalian adanya suatu masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas diberikan solusi dan jalan keluar ya. Dan itu akan membuat kalian merasa tenang dan tentram. Wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, doa saya buat kalian semua. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru, yaitu pertanggal 23, 24, 25 ya. Jadi bisa dikatakan 3 hari ke depan ya. Tentunya masih di bulan Agustus ya. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba memberikan suatu tema, apa yang sedang kamu alami. Kira-kira seperti itu sobat ya. Sekali lagi temanya, apa yang sedang kamu alami. Seperti apakah nantinya, ya, silakan ditonton ya, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Tetap di poin terakhir saya selalu mengatakan apapun uploadan reading terbaru saya itu bersifat general reading ya. Bersifat prediksi juga bersifat terawang. Apa itu general reading? Ya jelas artinya energinya itu mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak yudha kalian ya, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah amin kan. Karena ucapan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan bersedih, jangan kecewa. Ya harap dimaklumi sobat gitu loh. Karena ini kan bersifat luas. Saya tidak mengerti nama kalian. Yang saya tembak sekali lagi zodiak kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang saya tembak. Dan alhamdulillah sudah banyak yang akurat dan resonate setelah konsul pribadi dengan saya. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah sudah Capricorn, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Jadi kita lihat untuk zodiaknya setelah Capricorn. Di sini ada zodiak Cancer. Zodiak Cancer akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke sobat ya, kita lihat dulu untuk asmara Cancer di 3 hari ke depan. Cancer, di kartu utama kalian muncul The Chariot. Itu ada laki-laki, depannya ada singa, singa putih sama singa hitam ya. Katakanlah hewan zaman dahulu ini ya. Konfirmasi sama kartu 7 koin. Seseorang sedang memandang tumbuhan 7 koin. Ini kalau saya tangkap energinya Cancer, bisa dikatakan kelihatannya asmara Cancer lagi menghadapi masalah ya. Jadi kalau saya menangkap energi dari kartu sih, kelihatannya kalian selalu dibuat mikir, selalu banyak pikiran. Karena apa? Karena dihadapkan dengan suatu masalah ini kelihatannya. Ada problem yang harus kalian selesaikan. Ya, bisa saja ini sudah terjadi, bisa belum, bisa akan terjadi. Seperti itu ya. Jadi jelas saran saya, ketika kalian dihantam masalah apapun, kalian harus berani memilih salah satu sobat gitu loh. Nah, salah satu pilih. Ini kan ada 2 singa, hitam sama putih. Ya, ini contoh ketika kalian dihadapkan masalah dan berani mengambil suatu keputusan, suatu langkah, ketika kalian memilih singa putih, ini contoh ya, itu kan ibaratnya jalan kanan. Ya silakan ambil. Ketika itu memang nanti akan stabil asmara kalian. Nah, begitu sebaliknya, ketika kalian memilih jalan kiri ataupun singa hitam, ya tidak masalah ambil. Ketika itu akan memperbaiki asmara kalian. Kira-kira di situ letaknya. Jadi, hilangkan rasa bimbang, hilangkan rasa ragu, tetap maju ketika ada masalah, tetap harus berani menyelesaikan dan ambil suatu keputusan. Karena apa? Karena di sini jelas ya, ketika kalian bimbang, ketika kalian tidak berani mengambil keputusan, di sini akan sulit. Kalian akan ada suatu perenungan, ada suatu lamunan, ada suatu pemikiran, kapan bisa stabil, kapan bisa kembali dingin, harmonis lagi, bahagia lagi. Kira-kira seperti itu. Karena di sini jelas ada suatu penantian juga di sini. Makanya apapun itu masalahnya, ya ini harus sadar diri, harus tergantung kalian yang mempunyai zodiak Cancer ya. Ketika ada masalah harus berani mengambil salah satu keputusan agar mendapatkan suatu jawaban. Jadi kalian tidak tidak seakan-akan tidak tergantung di sini. Gitu loh. Kalian akan kesulitan di sini. Karena saya menangkap banyak juga yang kesulitan gitu loh di asmara. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Nah, terus di pekerjaan, kartu utama kalian muncul 8 koin ya. Itu seseorang sedang memas 8 koin untuk menjadikan satu persatu ini ya. Dikonfirmasi sama kartu 6 cup. Itu ada 6 cup, dalamnya ada bunga cupnya, terus dikasihkan laki-laki ke perempuan. Ini kalau saya tangkap energi Cancer ya, pekerjaan sih bisa dikatakan Cancer ini sedang berusaha keras ini ya kelihatannya ya. Sedang bekerja keras sekali untuk bisa mewujudkan harapan. Ini kelihatannya Cancer berani menanggung resiko ini ya kelihatannya ya. Mau bekerja keras lah, berjuang keras untuk menyelesaikan satu persatu. Ya mungkin ketika ada kesalahan Cancer ini mau memperbaiki satu persatu. Gitu. Jadi adanya suatu kesabaran ya. Memang di sini disarankan ya harus ikhlas, harus tetap terus bersabar sembari kalian bekerja keras, jangan menyerah, apalagi kalian down, jangan seperti itu. Karena apa? Ketika kalian bersabar, tetap mau bekerja keras untuk bisa menyelesaikan ya, agar bisa menjadi stabil lagi, agar bisa mencapai target. Ini kelihatannya di sini akan bagus loh gambarannya. Asalkan ya itu tadi, jangan patah semangat lah. Di sini akan bagus, cuman harap berhati-hati ya. Di sini kelihatannya ada musuh dalam selimut, itu yang akan bisa menghambat pekerjaan kalian. Gitu loh. Karena dia mencoba untuk menembakkan energi, sehingga di sini kalian nantinya mungkin ketika akan stabil itu akan adanya suatu keterpendingan sobat. Makanya di sini kalian harus bisa menyikapi apapun masalah yang terjadi di pekerjaan kalian. Kalian harus bisa merasakan orang-orang sekitar sobat. Gitu loh, ya. Jangan dianggap sepele karena di sini jelas memang sih kalau saya menangkap ya secara energi kartu banyak orang yang suka sama kalian gitu. Ya. Secara pekerjaan ya ini ya. Nah, banyak orang yang suka sama kalian cuman ya istilahnya itu bertentangan. Dia suka di luarnya aja. Mungkin sama kalian itu akan bertegur sapa yang baik ya, akan berbicara yang baik, tapi hatinya dia itu iri sama kalian gitu. Iri akan perjuangan kalian. Nah, makanya harap berhati-hati ya Cancer ya. Oke, lanjut dulu di faktor keuangan. Nah, di sini ada debt ya. Itu seperti yang saya katakan tadi, ini banyak orang yang baik sama Cancer luarnya, tapi dalamnya dia ingin menjatuhkan kalian. Ketika pekerjaan kalian jatuh, otomatis pengaruh sama keuangan. Ini sudah terbukti ya. Keuangan kalian muncul debt. Ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat di sini. Kartu utama kalian itu. Terus dikonfirmasi apalagi ini dikonfirmasi sama kartu 7 cup. Seseorang memandang 7 cup di atas awan kecil lah, ya, berangan-angan ini. Nah, ini kalau saya tangkap ya seputar keuangan. Di sini Cancer kelihatannya mungkin akhir-akhir ini banyak masalah, banyak hambatannya. Ini harus netral sobat ya. Ini jelas kartu debt ini melambangkan apa ya? Banyak dihantam masalah. Artinya apa? Kalian jangan sampai stuck sobat.
Ini saran ketika kalian ingin bangkit, ingin adanya kestabilan lagi, ingin adanya suatu kelancaran rezeki lagi, kalian jangan stuck. Harus berani melangkah maju, artinya menghadapi masalah. Yaitu cari orang-orang di bidangnya, konsultasikan, kan seperti itu. Karena jelas di sini kan ada seorang biksu pakai baju kuning. Artinya ya kalian harus konsultasikan, kenapa kok serasa seret, serasa mampet rezeki ini, selalu banyak sendatan. Nah kan siapa tahu mereka bisa memberi solusi. Nah kan seperti itu, karena jelas di sini keuangan kalian sangat kesulitan sekali. Bahkan kalian ada yang suatu perenungan terkadang ya, biarpun tidak selalu ya, terkadang ya. Kalian ada yang suatu perenungan, ada yang suatu angan-angan ya, itu loh. Ya bisa saja ini angan-angan dan renungan semu saja akhirnya. Karena apa? Karena kalian susah untuk mewujudkan impian kalian, susah untuk mewujudkan angan-angan kalian. Yaitu tadi adanya banyak dinding-dinding penghalang di Cancer ini. Saran saya harus dinetral ya untuk Cancer ya, biar tidak apa ya, biar tidak hanya sekedar lamunan kosong ya, renungan hampa, biar bisa kalian wujudkan sobat. Karena di sini jelas adanya suatu ketertembakan energi kalian. Kalian tertembak di sini. Kesulitan untuk bisa menyetabilkan. Bisa saja loh ya. Di 3 hari ke depan mungkin ya, ketika mungkin akan deal masalah keuangan bisa saja gagal total di sini. Saya menangkap seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi secara terawangan. Oke ya. Ini secara saya terawang ya. Setelah saya terawang di sini kalau asmara memang bisa dikatakan 50-50. Ini banyak Cancer yang masih terhalang gitu loh. Masih istilahnya terhalang itu masih bingung mengambil suatu keputusan nantinya gitu loh. Ya, ketika kalian dalam masalah ini kelihatannya masih belum menemukan titik solusi. Ya, makanya saya mengatakan 50-50, bisa saja ini sudah kalian jalankan, tapi tinggal menunggu waktunya di 3 hari ke depan, bisa saja itu akan baik, akan damai lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang 50% lagi kelihatannya masih belum bisa ya, karena mungkin masih banyak keterpendingan energi negatif. Seperti itu ya. Jadi yang akan dialami Cancer untuk asmara ya terbaca 50-50 ataupun masih samar. Bisa saja ini berubah baik, bisa saja masih dalam kategori saling memanas gitu loh, belum menemukan solusi ya. Kalau di pekerjaan jelas ya, di sini Cancer kelihatannya bisa dikatakan apa ya, sedikit kurang aman ya kalau di pekerjaan, karena adanya suatu orang toksik yang berusaha untuk membuat kacau semua, membuat berantakan semua. Ketika kalian ingin, mungkin ya ini contoh, ketika kalian sedikit lagi untuk mencapai target, menyelesaikan pekerjaan, di sini akan akan ada suatu keribetan ataupun keruwetan di sini. Itu tadi karena ada banyak orang yang sok baik di depan kalian, tapi dalam hatinya ingin menjatuhkan kalian. Makanya kalian kesulitan di sini. Perlu perjuangan Cancer ini. Karena berhati-hati ya. Ini energinya Cancer kali ini kurang baik ya. Sama juga di halnya di keuangan. Kalian benar-benar kurang baik, kalian tertutup di sini Cancer. Jadi bisa dikatakan yang dialami sekali lagi, yang dialami Cancer di waktu pekerjaan kurang bagus ya. Bisa saja kurang bagus, bisa ini 50-50 gitu loh maksud saya. 50% 50%, bisa saja kalian ada hasilnya di sini. Akan bisa mencapai target biarpun tidak terlalu naik grafiknya, kan bisa mewujudkan harapan impian kalian yang selama ini sulit kalian capai. Nah, yang 50% lagi kelihatannya sulit. Masih adanya suatu keterpendingan dan masih belum menemukan suatu kestabilan. Nah, seperti itu ya. Ketika itu kalian netral, insya Allah di sini akan bagus. Sama halnya keuangan. Ini malah keuangan ini malah sulit total ini untuk Cancer ya. Karena ada kartu debt, karena kartu debt ini melambangkan residual energi. Bisa saja ini perubahan ataupun mengejutkan yang tiba-tiba mendadak baik. Bisa saja ini perubahan yang mengejutkan bisa-bisa mendadak buruk. Nah, seperti itu. Contohnya yang buruk, ya mungkin tiba-tiba kalian dihantam seputar masalah dan itu akan mengeluarkan uang besar. Nah, kalau yang baik bisa saja kalian mendapatkan suatu rezekian yang masuk gitu loh, keuangan yang besar juga. Nah, jadi kan tergantung permasalahannya seperti apa. Karena debt melambangkan sekali lagi residual energi, adanya suatu kejutan. Ya, kalau bisa menangkap sih apa ya, konfirmnya saja secara kartu kurang bagus gitu loh. Kalau tidak di netral ini memang apa ya, terjadi hal-hal yang kurang bagus gitu loh. Bahkan ada suatu penurunan keuangan kalian gitu loh. Banyak sendatan, banyak hambatan. Kalau bisa di netral ya untuk Cancer ya, gitu loh. Ya, cari orang-orang di bidangnya, ini saran ya. Tetap saya kembalikan sama kalian. Kalau kalian bisa sendiri ya silakan di netral sendiri. Seperti itu ya, agar bisa baik langkah ke depannya. Oke ya, untuk sahabat Cancer, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu semoga bermanfaat ya.
Tetap yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Nah, pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat, kan seperti itu. Karena apa? Pada dasarnya kan kalian sendiri nantinya yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan, kan seperti itu. Saya kembalikan cocok tidak cocoknya, kan kalian sendiri yang merasakan. Tetap di segmen terakhir atau poin terakhir sering saya mengatakan, jika kalian ada masalah sudah tidak bisa dilogikakan tetapi banyak keganjilan, ya jangan dibiarkan sobat ya, tapi kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan langkah ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan kerjakan itu bisa lancar. Minimal akan bisa menekan suatu hal yang besar menjadi ringan. Kan sudah banyak sekali yang konsultasi seperti itu, akhirnya yang minta bantu pembukaan aura, kan seperti itu. Ya tidak masalah saya bantu kan seperti itu ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri sobat. Kita harus sendiri yang mau mengubah karena nasib kita berubah baik. Kira-kira seperti itu. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk Cancer. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.